Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita alhamdulillah dapat bersama-sama hadir dalam rangka sholat subuh berjamaah. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saudara-saudara kita kebetulan di komplek ini banyak yang sedang sakit, sedang tidak sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit dan ada juga yang sedang dirawat di rumah sakit. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal atau tanggal 16 November. Hadirin dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan hadis nomor 675. Ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari kitab Mukhtarul Ahadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu baina auladikum fil 'atiyah. Jadi kata Nabi, samakanlah atau berlaku adillah kalian, kata Nabi, terhadap anak-anak kalian dalam 'atiyah atau dalam pemberian. Jadi kata Nabi, kita diminta sawu atau samakanlah, berlaku adillah, atau istilahnya jangan mendiskriminasikan dalam memberikan sesuatu. Sawu, samakanlah, kata Nabi, ketika memberi pemberian kepada anak-anak kita. Kita diminta berlaku adil kepada anak-anak kita. Al-atiyah ini hadiah. Jadi ini bukan terkait dengan wasiat, ini khusus terkait dengan hadiah. Nabi menganjurkan kepada kita yang mempunyai keluarga, yang mempunyai anak, untuk memberikan hadiah kepada anak-anak itu dengan adil, dengan sawu, dengan sama, dengan adil, jangan mendiskriminasikan. Seringkali terjadi ada anak di keluarga itu yang kalau terhadap orang tua itu lebih perhatian. Kadang-kadang ada anak yang kalau terhadap orang tua membantunya lebih, mendampinginya lebih. Orang tua butuh sesuatu, minta ditemenin. Ada anak kalau lebih dari satu, yang satu biasa aja, yang satu lagi lebih cakap, lebih sregep, lebih cepat, lebih pengertian, peka terhadap orang tua. Kata Nabi, dengan alasan apapun tidak menjadikan memberikan terhadap anak-anak itu jadi lebih. Wah, ini anak perempuan kalau sama orang tua kayaknya lebih perhatian banget. Lantas memberikan hadiah kepada anaknya ini kayaknya lebih banyak, lebih besar. Tidak bisa karena alasan itu lantas seseorang atau orang tua memberikan lebih atau berbeda terhadap anak-anaknya.
Karena alasan ini anaknya yang laki-laki ya, kalau terhadap ayahnya, terhadap ibunya ya lebih patuh, lebih hormat ya. Terhadap orang tua lebih sayang, sedangkan anak perempuan tidak. Atau kalau anaknya lebih dari satu, ini cuma satu anak, yang dua kurang patuh ya. Ini menjadikan lantas memberikan hadiah itu berbeda. Nabi tidak menganjurkan demikian, tetap sawu. Kata Nabi, ketika fil atiyah, ketika memberikan hadiah ya, ketika memberikan hadiah kepada anak tetap harus sama. Tidak karena alasan tertentu anak itu dapat hadiah lebih banyak. Nah, karena seringkali terjadi di masyarakat ya, sebagai ya, karena anaknya sikapnya lebih baik terhadap orang tuanya, terkadang orang tua memberikan lebih kepada satu atau dua anak, sedangkan anak yang lain tidak. Ini tidak dibenarkan ya, karena kata Nabi ya, ketika memberikan ya hadiah al-atiyah ya, kata Nabi sawu baina auladikum fil atiyah. Kata Nabi ya, samakanlah ya ketika atau terhadap anak-anak kalian dalam pemberian hadiah. Tetapi dalam Islam juga ada kekhususan boleh memberikan lebih kepada anak-anak, tapi karena ada syarat-syarat tertentu, ada kekhususan. Kalau nggak ada kekhususan, itu dalam Islam tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Yang mana contoh, misalkan kata ulama, yang kekhususan yang boleh memberikan lebih terhadap anak-anak kita, misalkan anaknya adalah disabilitas. Sejak lahir disabilitas, ada kekurangan secara fisik misalkan. Orang yang mempunyai kekurangan secara fisik disabilitas bisa jadi ketika hidup ya dia diberikan kursi roda misalnya, karena memang dia membutuhkan kursi roda untuk berjalan karena kekurangan secara fisik. Boleh. Ya. Jadi ada kekhususan ya. Bisa jadi ketika anak tersebut masuk sekolah ya, ketika daftar ke sekolah anaknya termasuk dengan anak yang ABK, istilahnya anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus ya, kalau di sekolah namanya anak inklusi. Ya, anak inklusi yang memang membutuhkan pembelajaran khusus, di mana-mana anak inklusi bayarannya mahal, sekolahnya jarang. Sekolah-sekolah misalkan di Tangerang Selatan yang menyelenggarakan program inklusi itu SPP-nya sangat mahal, bisa 3 kali lipat dari yang reguler kalau di swasta. Biayanya lebih mahal. Ketika kita membedakan, memberikan pendidikan yang berbeda terhadap anak-anak karena ABK atau berkebutuhan khusus, boleh, karena memang ini ada kekhususan. Tetapi kalau tidak ada kekhususan, ini tidak dibenarkan. Yang berikutnya bisa jadi karena memang dalam keadaan darurat. Ya. Misalkan ada anak yang sudah berkeluarga atau belum keluarga, secara kebutuhannya lebih besar. Bisa jadi karena memang ada hutang yang memang sangat darurat, kalau tidak dibayarkan ya misalkan rumahnya disita dan sebagainya. Tetapi itu pun harus ya saudara-saudara yang lain ikhlas, harus sepengetahuan atau keikhlasan dari saudara-saudaranya yang lain. Hadirin dirahmati Allah, dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ittaqullaha wa'tadilu fi auladikum. Kata Nabi, bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adilah terhadap anak-anak kalian. Digambarkan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan kata Nabi, beliau mengatakan, aku adalah orang yang paling baik bagi keluargaku. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan hadis pada pagi hari ini bahwa ketika memberikan pemberian kepada anak-anak ya, itu harus
adil, harus sama. Tidak boleh membeda-bedakan. Oh ini karena laki-laki bagiannya lebih besar. Dalam waris betul. Wah ini perempuan udah ngerawat ibunya, ya udah mendampingi ayahnya, ya udah ngurus anak-anaknya, udah ngurus ibunya yang sakit, udah nemenin di rumah dan sebagainya. Oh ini lebih patuh. Ini anak laki-laki kalau malam pulangnya malam susah diatur, sekolahnya sering bolos susah dibilangin. Udah kasih aja hadiah kepada anak-anak yang lebih patuh, lebih besar. Itu tidak dibenarkan dalam Islam menurut Nabi. Ketika memberikan hadiah kepada anak, ya al-atiyah, kata Nabi, harus adil, harus sama. Tidak karena memang anaknya lebih patuh, bukan karena anaknya lebih baik, bukan anaknya karena lebih hormat, bukan karena anaknya dia mendampingi ya orang tuanya satu rumah, sedangkan anak yang lain misah misalkan. Tidak, kata Nabi, tetap sawu. Jikapun ada perbedaan karena ada kekhususan. Ya, atau memang bisa jadi karena darurat, ada kebutuhan yang memang berbeda dengan anak yang lain, tetapi itu pun harus dengan sama-sama ikhlas anak-anak yang lain. Ya, kalau ada kekhususan seperti pendidikannya berbeda karena memang bisa jadi tadi anaknya mempunyai kebutuhan khusus. Bisa jadi mempunyai anak yang memang ada hal-hal lain, ya anak orang tua yang mempunyai anak yang mungkin kekurangan secara fisik membutuhkan perlengkapan yang berbeda, membutuhkan perawatan yang berbeda, membutuhkan kebutuhan harian yang berbeda. Ya, bisa jadi itu kita bisa memberikan yang berbeda. Tetapi secara umum kata Nabi, ya ketika memberikan kepada anak, kata Nabi, sawu baina auladikum fil atiyah. Ya kata Nabi, berikanlah, samakanlah, ya berlaku adillah, ya ketika memberi pemberian kepada anak-anak kalian, ya terhadap anak-anak kalian fil atiyah, memberikan hadiah kepada anak-anak kalian, kata Nabi, berikanlah secara adil. Akhirnya dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hadis ini menambah pengetahuan kita, khususnya terhadap anak, ya terhadap pemberian ya, atau hadiah kepada anak-anak. Ini bukan terkait dengan waris, karena kalau waris hukumnya sudah jelas ya berbeda. Ini adalah terkait dengan hadiah yang diberikan kepada anak-anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.